Mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada contoh di dalam Alkitab dan wanita ini sudah sering kita dengar dan banyak menginspirasi setiap kehidupan orang percaya lewat pengalaman daripada seorang wanita ini. Saya memberikan tema firman Allah, menaati Tuhan. Sekali lagi saya memberikan tema firman Allah pada malam hari ini, menaati Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kita membaca bersama-sama ayat-ayat ini. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan. Saudara, dari ayat yang kita baca, ini adalah percakapan Nabi Elia dengan seorang perempuan. Perempuan itu yaitu janda di Sarfat. Tidak diberitahu namanya, tetapi hanya disampaikan dalam firman Allah adalah dia seorang janda tinggal di Sarfat. Sarfat itu adalah bagian dari wilayah Sidon. Kalau saudara tahu tentang Isabel, yaitu istri dari Raja Ahab, itu dia berasal dari Sidon. Saudara, bahwa kita tahu wanita ini atau perempuan ini tinggal di daerah Sidon atau di Sarfat. Wanita ini bukan seorang bangsa Israel. Sidon di luar Israel. Artinya Sidon juga, daerah Sidon terkenal dengan dewa-dewa. Punya ilah-ilah. Tetapi yang luar biasa yang kita bisa belajar dari seorang wanita atau perempuan ini, saudara, bagaimana dia mau menaati Tuhan. Saudara, saya percaya saudara akan kehilangan mujizat bila kita tidak taat pada Tuhan. Janda di Sarfat pasti akan kehilangan mujizat kalau dia tidak taat kepada Tuhan. Cerita ini adalah sebuah pengalaman yang dialami wanita janda Sarfat ini ketika ia hampir kehabisan makanan. Dan di sana dicatat di dalam ayat yang ke-12 bahwa persediaan mereka hanya tinggal roti atau tepung segenggam dalam tempayan.
dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan untuk makan sekali saja. Dan setelah itu mereka tidak punya persediaan apa-apa. Dan setelah itu mereka akan mati. Tetapi kalau kita lihat bahwa Elia, dia mengatakan apa yang harus dilakukan wanita ini. Dan sebagai akibat dari ketaatannya atas perintah yang disampaikan Elia, tentu dia adalah nabi Tuhan, maka Tuhan mengerjakan mujizat bagi wanita ini. Tuhan memang tidak menjelaskan alasan sebuah ketaatan kepada wanita itu, tetapi saudara, ketidaktaatan kita yakin, kita percaya pasti akan membuat kita kehilangan rencana Tuhan bagi kita. Saya mau pastikan kepada saudara lewat firman Allah ini, di saat kita taat pada arahan Tuhan, keinginan Tuhan, maka kita akan melihat tanda-tanda ajaib akan dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa mujizat yang terjadi ribuan tahun yang lalu dari seorang wanita yang bukan bangsa Israel. Wanita ini bukan seorang wanita yang terkenal. Bukan seorang wanita yang seperti Abraham, Ishak, Yakub atau Elia yang Tuhan punya rencana. Tetapi wanita ini saudara banyak memberikan inspirasi yang luar biasa bagi kita semua. Dan saya percaya malam hari ini, di saat kita membaca kebenaran ini, saya percaya kita akan melihat ada sebuah kekuatan kalau kita percaya dan mentaati setiap kebenaran firman Allah. Nah saudara, ayat yang kita baca, ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepada wanita itu, dia katakan jangan takut. Ketakutan adalah sebuah penghambat iman. Ketakutan itu membuat kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Ketakutan itu membuat kita juga kehilangan kepercayaan. Sulit untuk kita bisa percaya di saat kita di dalam tekanan, dalam sebuah ketakutan. Tentu saudara, Elia harus ungkapkan itu. Karena di awal-awal wanita ini katakan bahwa hidupnya hanya dia serahkan kepada tepung segenggam dan sedikit minyak. Itu harapan hidupnya. Sehingga Elia harus sampaikan jangan takut. Di masa-masa yang sulit, keadaan situasi yang terjadi di masa ini masa yang sulit. Terjadi kelaparan, kekeringan yang luar biasa. Tetapi di dalam situasi yang sulit, kita nggak boleh pernah kehilangan iman kita kepada Tuhan. Kita nggak boleh kehilangan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita nggak boleh di masa-masa yang sulit. Kadang-kadang yang mendominasi hidup saya dan saudara bisa karena sebuah ketakutan. Antara hidup dan mati. Tapi saya percaya ketakutan itu bukan produk sorga. Tetapi Alkitab katakan ketakutan itu adalah sarana yang iblis pakai
supaya kita kehilangan ketaatan kita kepada Tuhan. Malam hari ini, saat ini saudara, di saat engkau dengar firman Allah, di saat engkau baca firman Allah, mari apapun yang menjadi kegelisahanmu hari-hari ini, apapun yang menjadi ketakutan, seperti Elia, dia sampaikan kepada wanita ini, janganlah takut. Janganlah takut. Apa yang menjadi ketakutan? Masa depanmu, antara hidup dan mati. Tapi saya percaya, kita mau belajar berserah kepada Tuhan. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Elia katakan jangan takut. Buatlah seperti yang engkau katakan. Kerjakanlah. Tepung yang ada, yang segenggam, minyak yang sedikit itu, kerjakanlah. Elia katakan, lakukanlah. Tapi kasih dulu kepadaku. Baru dikatakan, barulah kepada anakmu. Artinya mengutamakan Tuhan dulu. Utamakan Tuhan. Ini gak mudah. Gak mudah saudara menaati Tuhan di saat yang sulit. Tapi yang luar biasa, apa yang dikatakan ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan. Ini penting. Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Pergi, lakukan. Kasih dulu kepada saya. Firman Tuhan berkata, bahwa minyak, tepung tidak akan habis. Tuhan mau ngomong gini, Tuhan akan pelihara kamu. Saudara, tidak mudah. Saya dan saudara hari-hari ini untuk mempraktekkan firman Allah. Dalam kondisi yang tidak seburuk daripada janda di Sarfat. Saudara, untuk menaati firman Tuhan gak mudah. Tapi kita belajar. Di saat setiap kebenaran kita dengar, kita mau menaati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-15. Apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat? Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan apa? Berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau kita belajar mentaati firman Allah, kalau Tuhan perintahkan, saudara engkau baca firman Allah dan Tuhan perintahkan, engkau lakukan, kerjakan. Kadang-kadang sulit untuk ada di logika kita, di akal manusia kita, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Di saat engkau menaati firman Allah,
maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Setiap janji Tuhan ya dan amin. Dan dia setia terhadap janjinya. Tuhan tidak mungkin berbohong terhadap janjinya. Asal kita mau menaati Tuhan. Dalam keadaan yang sulit, saat-saat ini, mari berbuatlah sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka Tuhan akan buat rencana-rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup saya dan saudara. Ayat yang ke-16, ayat yang terakhir. Ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu apa? Tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Firman Tuhan tidak pernah akan gagal. Janji Tuhan pasti akan kita alami. Cepat atau lambat, firman pasti akan terjadi. Bagian kita mau menaati setiap kebenaran firman Allah. Malam hari ini, kalau engkau mau lihat hal-hal yang luar biasa di depan, kalau engkau mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan, kalau engkau mau melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidupmu, kalau engkau melihat hal-hal yang mustahil dalam hidupmu, dalam keadaan-keadaan yang sulit, maka taatilah Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan. Kerjakanlah keinginan Tuhan. Maka Tuhan akan berbuat hal-hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yang diberkati Tuhan, yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Haleluya.